Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa masyayikhikum wa bi'ulumina wa 'ulumikum wa bina wa bikum fid dharain amin. Hadirin mukarramin, para al-mukarramun, dalam kajian kitab Tafsir Jalalain kita telah sampai pada kemarin terakhir itu adalah ayat 218 sebelum masuk ke ayat 219 yang menerangkan terkait hukum minuman keras dan judi. Di ayat 218 ini kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang, yang karena masih baru ya, 7 Oktober kemarin kan memang viralnya gitu kan ya, 7 Oktober kejadian yang menimpa saudara-saudara kita itu ya, maksudnya kejadian menyerangnya ya, 7 Oktober kalau nggak salah ya, iya 1 kemarin. Nah di ayat 218 di sana ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apa itu berjihad di jalan Allah? Li'ala'i dinihi, orang yang berjihad untuk menjadikan agama Allah itu tinggi atau untuk meninggikan agama Allah. Nah, siapakah mereka? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Gitu. Nah, kita yakini tentu saudara-saudara kita adalah orang-orang yang sedang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kita pun demikian, hadirnya kita di majlis taklim atau di masjid ini adalah karena kita sedang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sedang istilahnya membanggakan ibadah kita, tidak. Karena kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam, laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Kalau bukan karena satarnya Allah yang indah, maka tidak ada satu amalan pun pantas layak untuk Allah terima. Artinya sholat kita diterima bukan karena kitanya yang bagus, tapi Allah yang membaguskan sholat kita sehingga Allah nantinya yang mau nerima sholat kita. Gitu. Kita pun demikian, sekarang kita sedang beramal. Kita ini dalam rangka mengharap rahmat Allah, sehingga Allah ketika memberikan rahmatnya kepada kita, kita ngaji diberikan rahmat, maka ngaji yang diberikan rahmat itu Allah terima nantinya. Ya, jadi diterima atau tidaknya amal seorang hamba itu bukan karena usaha si hambanya, tapi karena Allah berikan rahmat kepada hamba tersebut. Gitu. Jadi ibaratnya kita itu jelek, ya, tapi Allah tutup pakai tip X. Jadi tip X-nya Allah itu sebenarnya yang menjadikan amal kita tuh kelihatan bagus. Jadi Allah yang mengoreksi kita semua, gitu, sehingga kita diterima. Padahal aslinya kita ya bukan siapa-siapa, gitu. Makanya dalam hal ini kita juga harus meyakini, karena lanjutannya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwasanya satar itu ada 2. Jadi satar atau menutupnya Allah itu ada 2 macam. Kalau orang yang umum biasanya kan doanya Allah mastur aurati, ya Allah tutupilah kekurangan-kekurangan aku. Berarti kan orang umum tadi melakukan kekurangan pengen ditutupi. Kenapa pengen ditutupi? Karena malu sama makhluk. Ada seorang tokoh, mungkin seorang kiai atau siapapun kita melakukan sebuah kemaksiatan, tentu kan tidak mau ketahuan sama saudaranya, ketahuan sama tetangganya, sehingga minta sama Allah, Allah mastur aurati, ya Allah tutupilah
kekurangan-kekurangan aku. Kenapa dia sampai berdoa Allah mastur aurati? Karena kalau sampai ketahuan sama makhluk, malu, martabat dia di hadapan mereka bakal jatuh. Itu satar yang pertama untuk orang-orang awam. Tapi kalau orang-orang soleh beda satarnya. Orang soleh itu minta Allah mastur, ya, dan minta satar kepada Allah. Apa yang disatar? Mereka minta agar Allah menutupi celah-celah maksiat dari mereka. Sehingga apa? Mereka sebelum melihat maksiat sudah Allah tutupi. Pada akhirnya mereka tidak melakukan maksiat. Karena kenapa? Mereka takut kalau mereka maksiat justru kedudukan mereka, martabat mereka rendah di hadapan Allah. Jadi kalau yang pertama orang awam pengen ditutupin aibnya karena takut sama makhluk. Tapi kalau orang soleh pengen ditutupin si maksiat biar tidak terjerumus dalam maksiat karena takut, malu sama Allah. Nah, kita kira-kira orang yang mana? Orang yang awam, ya, yang umum, atau orang yang khos, orang-orang khusus yang mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang khusus. Allah berikan satar, Allah berikan penutup kepada kita, hijab. Hijab dari apa? Allah hijab maksiat-maksiat dari diri kita, sehingga yang ingin kita lakukan itu kebaikan. Dan dalam kebaikan ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang yarjuna rahmatallah, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara amal kita tidak ada apa-apanya. Begitu juga dengan yang di sana. Mereka itu sedang mengharapkan rahmat Allah. Karena kalau kita bicara kekuatan face to face, ya kayaknya ketahuan yang kekuatannya besar siapa, yang kecil siapa ketahuan. Tapi karena yang diharapkan adalah rahmatnya Allah, itu, maka insya Allah dengan harapan seperti itu mereka akan mendapatkan, karena kata Allah wallahu ghafurur rahim. Allah adalah zat yang maha pengampun dan juga maha pemberi rahmat. Ya, rahim itu kan maha penyayang, artinya maha pemberi rahmat. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Islam selama dia itu mengharap rahmat Allah dan Allah adalah zat yang memberikan rahmat, maka tidak ada ruginya. Itu tidak ada ruginya selama kita memang di sana niatnya adalah mencari rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, itu juga memang yang dirasakan oleh yang itu kan ceritanya kemarin awalus sariyah fil Islam, bahwasanya awal pasukan dalam Islam yang Rasulullah tugaskan untuk memata-matai itu kan ketika terjadi suatu kesalahan, ya, menurut kafir Quraisy, ya, kafir musyrikin, kaum musyrikin, bahwasanya mereka melanggar, itu kan mereka awalnya sudah mendapatkan istilahnya itu pembelaan dari Allah, tapi tetap mereka saya udah dibela sama Allah, tapi usaha saya kira-kira diapresiasi enggak sama Allah, ya, mendapat rahmat Allah apa enggak? Kata Allah, iya. Mereka tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Mereka pergi berperang tadi meskipun ada kesalahan, tetap tujuan awalnya adalah untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masalah kesalahan namanya manusia. Ya wajar saja, karena maka di sini Allah jelaskan wallahu ghafur. Allah Maha Pengampun, gitu. Nah, kemudian ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait hukum khamr dan judi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Nah, kita berhentinya di sana. Kenapa? Karena kata guru saya yang mengajar saya Al-Quran berhentinya di sana, gitu. Sama seperti yang kalau baca rotib yang Pak Haji ajarkan kan ada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Itu kata guru saya dibagi 3 bagusnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, berhenti, wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim, gitu kalau kata guru saya. Maka di sini pun
Jangan berarti la'allakum tatafakkarun, tapi lanjutkan fid dunya wal akhirah. Gimana kita bisa tahu kayak gini? Ngaji sama guru yang memang di bidang qiraat, di bidang Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan saya juga nanti bisa ngaji lagi karena udah lama absen ini sama beliau, jadi belum ngaji lagi. Dulu sudah setoran sampai mau selesai Al-Baqarah hafalan. Nah, karena belum mintanya hafalan, katanya nggak mau kalau baca. Nah, akhirnya saya udah lama lagi nggak setor, ya wallahu alam tuh Al-Baqarahnya kemana lagi gitu. Padahal udah mau hatam, tapi ya masih ingat-ingat di mana harus berhentinya dan sebagainya. Itu di antara yang ini berhentinya bid dunya wal akhirah. Itu baru wa yas'alunaka 'anil yatama. Nah, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anil khamri, terkait hukum khamar, wal maisir, dan juga judi. Al-qimari, tegasnya judi. Ma hukmuhuma, apa hukum keduanya? Qul, katakan wahai Muhammad, lahum, bagi mereka, fihima, dalam judi dan juga khamar, atau fi ta'atihima, dalam mengkonsumsi khamar dan mempraktekkan perjudian, itu ismun kabirun. Itu fi, bukan itu ya, apa berarti fihima ini kan mubtada ya, adapun kalau jadi ismun kabirun fihima gitu. Jadi ini mubtada muakhar kayaknya seperti itu. Ismun, dosa, kabirun, yang besar, azimun, tegasnya besar, wa fi qiraatin bil musallasati bil musallasati ya. Dalam qiraat yang lain dengan 3 titik. Jadi bacanya kalau qiraat yang lain itu bukan ismun kabirun tapi ismun katsirun, dosa yang banyak. Kenapa? Lima yahsulu bisababihima, karena apa-apa yang hasil karena sebab khamar dan juga maisir, minuman keras dan juga judi, minal mukhasamati, dari pertikaian, wal musyatamati, dari saling caci mencaci, wa qaulil fahsyi, dan juga perkataan keji. Gitu. Jadi karena banyaknya sesuatu yang bisa dihasilkan sebab meminum khamar dan sebab melakukan perjudian, sehingga sebagian riwayat juga bacanya ismun katsirun, dosa yang banyak, bukan dosa yang besar. Gitu. Wa manafi'u linnas, dan juga manfaat-manfaat linnasi, bagi manusia, bil ladzati, dengan kenikmatan, wal farhi, atau farahi, dan kegembiraan, fil khamri, dalam meminum khamar, wa isabatil mal, dan juga mendapatkan harta, bila kadin, tanpa kerja susah payah, fil maisir, dalam perjudian. Ya, ulama juga tahu emang judi kadang-kadang kalau lagi beruntung mendapatkan harta tanpa kerja, kan itu. Gitu. Ada manfaatnya, istilahnya manfaatnya gitu judi itu. Kalau beruntung. Ulama mengetahui demikian, tapi nanti dijelaskan. Wa ismuhuma, dan adapun dosa daripada keduanya, khamar dan maisir, aima yansha'u anhuma, tegasnya apa yang timbul dari keduanya, minal mafasidi, daripada keburukan, kerusakan, akbaru, itu lebih besar, atau tegasnya lebih besar, min naf'ihima, dari manfaat keduanya, khamar dan maisir. Ya. Walamma nazalat, dan ketika ayat ini turun, syarabaha, telah minum kepada khamar, ya, qaumun, siapa kaum, wamtana'a akharun, dan kaum yang lain sudah mencegah, artinya sudah berhenti dalam minum khamar. Itu. Ila an harramat hal ayatul maidah, sampai khamar itu diharamkan oleh ayat dalam surat Al-Maidah. Itu. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, madza yunfikun, terkait apa yang harus mereka infakkan. Ai ma qadruhu, tegasnya bagaimana ukuran yang harus mereka infakkan, nafkahkan. Qul, katakanlah, anfiqu, infakkan, nafkahkan, al-afwa, sesuatu yang lebih, kelebihan gitu. Jadi ngasih nafkah itu atau ngasih sedekah dan sebagainya itu adalah al-afwa, yang lebih. Ay al-fadilah, tegasnya yang lebih, anil hajati, dari kebutuhan. Wala tunfiku, dan janganlah kamu meninfakkan, menafkahkan, ya, ma tahtajuna ilaihi, apa-apa yang kamu butuhkan kepada ma. Wa tudayyi'u, dan janganlah kamu menyia-nyiakan anfusakum, jiwa-jiwa kalian. Wa fi qiraatin, dan dalam qiraat yang lain birraf'i, bitakdiri huwa, dengan dirafa'kan al-afwu, itu bukan al-afwa.
dengan ada takdir huwa. Qul huwa al-afu gitu. Kadzalika begitulah ay kama bayyana lakum sebagaimana menjelaskan Allah lakum bagi kalian madzikra apa-apa yang telah disebutkan tadi, yubayyinu menjelaskan siapa Allah lakumul ayat bagi kalian ayat-ayat la'allakum agar kalian tatafakkarun berfikir kalian fi amrid dunya dalam urusan dunia wal akhirah dan juga akhirah. Fatakhuduna maka kalian mengambil bil aslahi dengan yang lebih maslahat lakum bagi kalian fihima di dunia dan di akhirat. Nah, hadirin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan terkait fase keharaman hukum khamar. Di ayat ini tidak ada atau bukan tidak ada. Di ayat ini bukan ayat yang langsung mengharamkan khamar 100% lah gitu maksudnya. Jadi kalau bicara khamar apa dalilnya? Kalau kita berbicara keharaman 100% maka bukan ayat ini. Karena kalau ayat ini masih berbicara terkait fase pengharaman. Jadi ada yang bertanya, bahkan ada yang mengatakan ayat ini turun sebabnya itu adalah ketika yang kemarin diceritakan perang dan mereka kan membunuh satu, menawan dua, satu kabur. Di sana kan ada ghanimah, ada harta rampasan. Di antara harta rampasan itu ada minuman khamar katanya gitu. Menurut sebagian riwayat bahwasanya sebab nuzulnya ayat ini seperti itu karena ada khamar nih. Nah, tapi memang kan kalau bicara khamar dari dulu juga ada ataupun ada dalam ghanimah ataupun tidak ada ya tetap kan memang sudah menjadi kebiasaan orang Arab ketika itu, orang Arab jahiliyah. Bahwasanya mereka ya suka minum khamar, minum minuman keras gitu. Bahkan kalau di barat masih jahiliyah sampai sekarang ya, karena mereka masih biasa minum khamar. Ya di negara-negara ateis juga masih, di Indonesia juga kayaknya ada gitu kan. Tapi alhamdulillah kita meskipun katanya bukan negara Islam, tapi alhamdulillah dengan adanya ulama ya kita tidak terang-terangan nantang Allah tuh, nggak terang-terangan. Khamar sama kita enggak langsung terang legalkan, enggak. Ya, adapun di main belakang itu kan urusan lain. Tapi kalau kita alhamdulillah dengan adanya ulama, kita tidak sampai terang-terangan nantangin Allah melegalkan ini, melegalkan itu, enggak. Jadi tidak ada hukum-hukum di Indonesia itu yang memang sampai terang-terangan. Bahkan kalaupun ada riba, tetap ulama sudah mengeluarkan fatwa riba, sehingga dengan keluarnya fatwa riba tersebut berarti kita ini ya secara zahirnya tidak berani memang menantang Allah. Beda kalau seandainya ada ulama kemudian ada riba, kita diem-diem aja. Ulama kita nggak diem-diem aja, tetap ulama pernah mengeluarkan fatwa riba haram. Meskipun secara prakteknya belum 100%, tapi minimal kan kita nggak nantangin Allah gitu, nggak nantangin hukum Allah, kita tetap percaya ini haram ya haram gitu. Nah begitu juga khamar, kayak itu ditanya, ya apa hukum khamar? Nah khamar ini dalam pengharamannya ada fase pertama, ya di sini jelaskan. Khamar itu banyak dosanya. Kalau kita bacanya kasir, ya. Kalau dengan qiraat kasir. Kalau kabir berarti khamar itu besar dosanya. Tapi juga banyak manfaatnya. Gitu. Apa manfaatnya? Orang kalau minum khamar katanya enak di sini ya. Orang minum khamar langsung ngeplay sehingga kayak bahagia gitu kan. Nah, ulama tahu. Karena ya kan ya. Gitu. Ulama tahu karena ya observasi kata orang-orang ya seperti itu, ya kan? Nah, jadi dosanya besar, manfaatnya juga ada. Nah, kalau kayak gini kan umat Islam akhirnya sebagian nggak mau minum khamar, udah kalau kayak gitu mah kata Al-Qur'an dosa besar, saya mah nggak mau lah, ya kan? Nggak mau minum. Tapi ada juga umat Islam yang ketika itu mendapatkan ayat ini turun masih membaca fokus kepada kalimat wa manafi'ul linnas, masih banyak manfaatnya. Selama ada manfaat mah ya kenapa kita tinggalkan? Itu hanya mereka tetap minum. Toh alasannya masih ada manfaatnya kok. Enggak langsung diharamkan begitu saja, masih ada manfaatnya. Artinya Al-Qur'an masih mengakui ada kemanfaatan dalam khamar meskipun dosanya juga besar. Itu. Akhirnya turun lagi ayat, ya ayyuhalladzina amanu surat An-Nisa la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekat-dekat sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hanya jadi kalau dekat waktu sholat jangan minum.
Sehingga mereka ngakalin. Nah, kalau mau minum pada subuh, kan duhur masih lama tuh, atau pada isya, subuh kan masih lama. Jadi kalau udah masuk waktu duhur, mereka udah fresh lagi. Atau udah masuk waktu subuh, karena minumnya pada isya, udah fresh lagi. Tapi kalau deket-deket yang waktu sholatnya deket nih, maghrib ke isya, maghrib jangan berani-berani minum khamar karena pasti isyanya kelenyengan gitu. Nah, mereka akhirnya menjauhi minum khamar di waktu-waktu mendekati waktu sholat gitu. Karena memang ada juga yang mengatakan itu karena ada sahabat jadi imam dan baca al-kafirun muter-muter sehingga la taqrabu sholat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya, sampai engkau memahami apa yang kau ucapkan gitu. Dia sholatnya kayak orang linglung kan, dia baca apa sih kan itu gitu. Tapi sholat kita sekarang kayak orang mabuk juga sebenarnya ya. Kita sholat tapi kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan, bisa jadi. Sholat kita sholat orang mabuk sebenarnya. Tapi kan beda konteks lah, beda konteks. Mabuknya kita dengan mabuk yang itu. Nah, baru awalnya masih meyakini ada manfaat sehingga sebagian meninggalkan, sebagian melakukan. Kedua, dilarang kalau mendekati waktu sholat sehingga minumnya jauh-jauh waktu sholat. Baru turun surat Al-Maidah yang menjelaskan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, kata-katanya itu fajtanibuhu. Ini kan ada nahyun wal aslu fin nahyi at-tahrim, fajtanibu kan memang itu amar ya. Tapi sebenarnya itu adalah nahyun, larangan gitu, karena ijtanib hanya jauhi gitu. Sehingga ulama di sini pun menyimpulkan bahwasanya khamar dengan ayat Maidah ini 100% diharamkan. Meskipun ada juga ini juga sebenarnya bisa ya. Bisa dikatakan pengharaman secara total. Gimana caranya? Ada kalimat ismun kabirun kok. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kan bahwasanya dalam satu ayat Allah menyatakan jadi Allah mengharamkan fawahisya itu kan, dan juga salah satu al-islam juga disebutkan. Saya lupa ayatnya. Jadi ada ulama yang mengatakan ketika ya Allah mengatakan ismun kabirun dan di ayat yang lain mengatakan Allah mengharamkan istim, berarti otomatis kan khamar ini sudah haram 100% gitu. Kalau ada yang mengatakan ayat ini sudah menjadi pengharaman 100%, tapi menurut riwayat yang memang dijelaskan dalam marahil tahrim khamar, ini bukan ayat yang final dalam mengharapan khamar gitu. Nah, jadi khamar ini hadirumakumullah, dalam pengharaman khamar ini kita bisa mengambil pelajaran betapa Islam itu sangat memperhatikan metode dakwah ya. Sehingga dakwah itu tidak ujug-ujug gitu kan. Begini ya. Sholat contohnya langsung 50 waktu, wah kan berat itu. Sehingga akan dijelaskan tuh dalam kisah Isra Mi'raj bagaimana Allah menasakh 50 menjadi 45 menjadi 40 sampai akhirnya 5. Dan kita harus berterima kasih kepada Nabi Musa yang memang dijelaskan beliau sering protes, tapi protesnya beliau justru menjadi rahmat untuk kita. Ada kata Nabi Musa tidak protes karena bapak kita ya, bapaknya para nabi ya, tentu itu Nabi Ibrahim, itu beliau adalah orang yang taat sama Allah, gak berani protes. Tapi Nabi Musa berani protes, sehingga menyusulkan pada Nabi Muhammad protes agar meminta keringanan pada Allah, sehingga dari 50 sampai 5 gitu. Nah, boleh saya potong tata? Enggak. Tentang khamar ini kan yang haram tuh produsen ya, produsen, penjual dan pemakai. Nah, ya itu dari riwayat yang dilaknat ya. Iya, dilaknat atau yang haram maksudnya. Karena saya pernah tanya, kalau teman atau kita bekerja dalam ekspedisi gitu, pengiriman barang, itu kan ada barang, ada martini, ada yang gitu, jenis-jenis vodka ya. Itu hukumnya apa tuh kalau misalnya dia atau kerja di online lah gitu? Online itu mengirim martini, itu kan jenis minuman keras ya. Tahu ya Pak Yusuf ya? Dalam mobil. Dia cerita ya. Iya. Ada minuman yang pokoknya yang kopi miring katanya Pak Yusuf. Ya juga. Itu bagaimana kalau ekspedisi kita bukan tadi kayak di orang lain gitu, hukumnya gitu. Nah, kalau sebenarnya kan kalau mubasyarah kita juga enggak sampai dikatakan pelaku yang langsung ya. Tapi mungkin untuk kedalaman
hukum fikih, karena fikih maka dikembalikan, pokoknya otoritas fikih di masjid ini dikembalikan ke Ustaz Farhan. Sebetulnya nanti ada 10 biar bilang gitu. Ada 10 kelompok di antara termasuk yang mengirimkan Pak Yusuf kita harus menjualan minuman kalau mana ini itu. Nah, yang menunjukkan gitu termasuk ya mendapatkan makna tadi. Kita bisa puluh orang pasti enggak. Jadi fair lah insyaallah. Pokoknya tapi kalau ekspedisi itu begini, kalau ekspedisinya memang minuman keras saja, rek martini, rek mapona, rek mana. Tapi kalau di situ itu martini itu hanya sebagai campuran saja ya, yang bukan ekspedisi khusus, itu memaku dengan catatan kita tidak tahu. Baru kita tahu, bicara martini. Ya. Tapi gini, sudah selama pekerjaan yang lain belum ada, konsentrasi lagi di sini sambil mencari pekerjaan yang halal. Itu ekspor itu kadang-kadang ada itu, kadang-kadang enggak gitu, kadang-kadang. Ya saat itunya saja boleh Ya. di sini. Ya. Saya minuman nih, kan ada bulan minuman nih. Bulan nih saya berjata tuh, saya bilang berjata deh. Ini uangnya apa nih? Ini apa nih? Minuman, minuman, bir apa? Tapi berjata tuh saya per bulannya. Nih, itu uangnya berapa tuh? Dapat jatah. Tahu itu dari situ. Ya dia gitu. Ya, sama. Ada segini maksudnya bukan ilegal. Satu, terus dua, Anda saya tahu itu minuman apa nih? Arab ya, orang Barat biasa juga. Tahu, tadi gari apa? Digarikan itu kan? Gimana? Itu begini Pak, kalau yang namanya jatah, ya, perjatahan itu ketika jatah itu tahu dari sumber yang haram, ya, haram sebaiknya ditinggalkan yang kayak itu, ya. Kemudian kalau sebetulnya di Sapina sudah ya, kalau arak yang didiamkan, kemudian terpelarat nantinya berubah menjadi cuka dengan tanpa ada campuran barang kimia lain, itu boleh dikonsumsi, tapi mengkonsumsi sebagai cuka, bukan mengkonsumsi sebagai arak. Karena lama-kelamaan itu akan berubah menjadi cuka. Itu kalau didiamkan dalam waktu yang lama. Mohon itu cekap. Iya. Enggak. Iya, jatah boleh. Iya, metode dakwah. Diamkan dari itu. Ya. Mohon. Ini kan tadi kita sudah masuk bahwasanya ayat ini kita tidak, mungkin nanti untuk fikih insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Farhan. Tapi ayat ini insya Allah penjelasannya adalah terkait lebih kepada fase dakwah. Ya, fase di mana di sini pun ada marahil tahrimil khamar, ada fase-fase di mana Islam itu mengharapkan khamar tidak sekaligus, tapi ada fase-fasenya. Dan ini kan memang menjadi dasar atau sandaran ulama bahwasanya dalam berdakwah itu juga bisa menggunakan fase. Khamar tidak langsung diharamkan bukan berarti khamar di awal-awal dibolehkan, sebenarnya tidak demikian. Sama seperti kita pun dalam dakwah, contoh ya yang Nabi contohkan itu, ada orang datang ke Nabi, saya mau masuk Islam gitu, tapi saya belum bisa meninggalkan kemaksiatan yang saya lakukan. Kata Nabi, ya udah masuk Islam aja. Tapi satu deh pesan saya, jangan bohong. Gitu. Akhirnya kata Nabi, kata orang tadi dia masuk Islam dan dia bilang, oh, gampang banget ya. Padahal saya bilang saya nggak bakal ninggalin maksiat-maksiat yang saya lakukan, zina tetap saya mau lakuin, maling tetap saya lakuin. Tapi Nabi cuma pesan jangan bohong. Dan ternyata Nabi itu bicara itu bukan karena bicara manusia biasa, tapi bicara sebagai Nabi itu yang visioner ke depan. Sehingga apa kata Nabi cuma pesannya jangan bohong, itu benar-benar menjadikan orang tersebut ketika mau maksiat, mau zina katakan. Nah nanti kalau saya ketemu Nabi, saya bilang saya udah zina, ditanya kamu kemarin zina enggak? Kalau dibilang saya zina, saya dapat hukuman dirajam atau dicambuk. Ya kalau rajam kalau sudah nikah, cambuk kalau belum nikah. Kalau seandainya saya bilang saya enggak zina, berarti saya bohong. Padahal saya udah janji ke Nabi gak boleh bohong. Akhirnya gimana? Cari aman, saya gak mau zina. Begitu terus sampai akhirnya lama-kelamaan dia tinggalkan semua maksiat. Nah makanya mungkin awal-awal
Kalau orang melihat Nabi berkata demikian akan diprotes. Itu Nabi gimana sih? Orang mau zina, orang mau menyuri masih dibolehin aja. Nabi tidak membolehkan. Nabi hanya berpesan, silakan masuk Islam, tapi ada pesan. Sama seperti ada riwayat yang lain juga, yang penting masuk Islam dulu. Terus sahabat pada protes, Nabi itu kan dia akan terus melanjutkan kemaksiatan. Kata Nabi, ketika dia masuk Islam dan sholat, maka sholatnya akan mencegah dia dari kemungkaran tersebut. Gitu. Jadi Nabi itu punya visi ke depan itu. Jadi kita makanya di masa Nabi itu nggak boleh itu membantah perkataan Nabi, nggak boleh. Karena Nabi itu punya pesan nubuah itu kan, langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diucapkan sekarang itu kan yang sekiranya bagi kita secara logika terkadang merugikan, gak masuk akal, tapi ternyata itu akan kedepannya pasti akan baik. Sama seperti perjanjian Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah yang menurut sejarah itu merugikan umat Islam, menurut umat Islam gitu. Tapi ternyata dengan takdir Allah itu perjanjian Hudaybiyah yang awalnya merugikan umat Islam menjadi bagaimana? Menjadi sangat-sangat menguntungkan bagi umat Islam. Maka dalam hal ini ya Islam mengajarkan metode dakwah. Hanya saja yang mengajarkan metode dakwah ini harus orang yang berilmu. Nah tadi Mas Khalis bertanya terkait Gusmik. Gusmik ini kan secara ilmu, Masya Allah ya, baik itu ilmu zahirnya ataupun ilmu batinnya. Ya bagi Gusmik yang memang menjadi contoh dan kita yakini keilmuannya, ilmu zahirnya mungkin fikih dan sebagainya beliau tahu, ilmu batinnya pun tahu. Apalagi yang memang lewat jalur jawara kan itu kan, jalur ketangkasan, keperkasaan dan sebagainya. Nah, selama orang itu berilmu dan ilmu dia itu adalah ilmu yang diwariskan daripada para ulama, tentunya nyambung pada Rasul, terkadang memang kita akan melihat efek-efek yang positif. Berbeda dengan orang yang berdakwah tapi nggak berilmu, tapi sok-sokan, ya, sok-sokan. Wah, saya mau begini, pakai logika, gitu kan, gini. Itu kadang-kadang efeknya juga dianggap sok-sokan aja, gitu. Tapi kalau orang yang berdakwahnya itu dengan ilmu, artinya dia ingin mengajak orang, tapi ternyata orang tersebut punya keterbatasan, maka dia terus bimbing dia sedikit demi sedikit, tidak langsung, tidak sekaligus. Dan justru itu yang mengefek kepada orang tersebut. Bagaimana kita mendengar ada kisah ulama yang memang bisa mentobatkan ya wanita-wanita pekerja sebenarnya apa ya? Pekerja apa? Sate kiloan. Gitu. Itu bahasa bisa menjadi tobat dan sebagainya. Itu kan ulama-ulama yang sebenarnya dekat kepada Allah. Mereka niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ada ilmunya, itu yang paling penting. Jadi dalam dakwah ini terus tetap harus ada ilmu. Sehingga tidak semua orang saya mah ilmu belum punya langsung terjun ke dakwah. Kemudian di sana ada talbis nantinya, ada kerancuan gitu. Dan itu kita banyak temukan di zaman sekarang, yang orang tahu-tahu ngaku jadi ustadz, kemudian tahu-tahu dakwah di sini, dakwah di situ, kemudian hanya karena ada satu testimoni dari satu atau dua orang ya, yang mengatakan, saya ini terkesan sama ustadz ini, hanya dia melakukan metode dakwah saya berhasil ini, sehingga semuanya dia generasi bahwasanya saya udah berhasil mengislamkan ini, saya berhasil itu. Jangan bilang saya, yang ngasih hidayah itu Allah gitu. Kalaupun dia berhasil itu karena Allah, tetap dia harus introspeksi, menjaga keilmuannya dan lain sebagainya. Nah itu insyaallah kita lanjutkan karena waktu pun tidak mencukupi ya, kita bahas lagi terkait ayat 219 terkait pelarangan khamr, dan juga ada maisir, karena maisir ini juga perlu dijelaskan. Karena selain khamr, ini maisir adalah salah satu pangkal dari dosa yang memang Masya Allah lah gitu. Karena tidak mungkin Al-Quran sampai mengharamkan maisir ya, kalau memang di dalamnya tidak ada mafsadah. Banyak sekali mafsadahnya. Apalagi sekarang kan ya maisir itu sudah dicontohkan oleh DPR kemarinnya. Itu kan bahaya sekali gitu, bahaya gitu. Bahkan menurut catatan dari ini, Indonesia itu pengguna judi online-nya itu bisa dibilang terbesar lah gitu, terbesar gitu, untuk
penggunaan judi online orang Indonesia. Bayangkan orang Indonesia yang katanya mayoritas umat Islam, mayoritas main judi juga. Gitu. Iya, jadi ada hasil penelitian yang menunjukkan bahwasanya orang Indonesia itu adalah para orang yang melakukan praktek judi terbesar nomor berapa gitu. Bahkan bisa mengalahkan, ya saya nanti ini lagi. Soalnya kemarin saya baru mendengar hasil penelitiannya di pembinaan MUI waktu itu, menjelaskan terkait masalah maisir, masalah judi, dan itu pun menjadi perhatian para ulama, harus menjadi perhatian para ulama gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sambung kepada di pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan manfaat. Sama-sama kita tutup dengan doa penutup majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wa lana al-awrati wa aminir rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah